Salam bagi kita semuanya. Orang jahat, firman Tuhan berkata, orang jahat itu dia tidak mengerti, ya. Orang jahat itu dia tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu, mencari Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Tidak mungkin Tuhan bilang orang yang tidak mencari Tuhan dia bilang, ayo lebih sungguh-sungguh lagi, tidak. Karena sudah setia mencari Tuhan, maka Tuhan bisa berkata kepada anak-anaknya, engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi mencari aku supaya engkau mendapatkan aku. Ya, Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan berbunyi, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Teruslah cari Tuhan, maka firman Tuhan akan membuat saudara mengerti. Ya, orang jahat itu artinya orang fasik. Orang jahat itu artinya orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, orang yang terus berbuat dosa. Ya, manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 katakan tidak peduli agama. Nah, itu salah satu contoh. Dia tidak mempedulikan agama. Kalau agamanya Kristen kan setiap minggu dia harus ibadah. Kalau dia agamanya sebenarnya kan dia setiap Jumat harus sholat. Nah, itu orang yang mempedulikan agama. Ya, sesuai perintah yang iman dan agama yang dia anuti, ya. Jadi bayangkan ya orang Kristen, saudara lihat ya banyak tidak memperdulikan agama. Tidak usah dulu Tuhannya, agamanya saja sesuai KTP. Mereka tidak memperdulikan agama, berarti mereka masuk kategori yang ada di 2 Timotius 3, tidak memperdulikan agama. Ya, orang jahat itu tidak mengerti keadilan. Biarlah kasih Tuhan yang menjamah ibu, ya, curhat sama Tuhan, biar Tuhan yang memulihkan dan mengampuni dia dan mengasihi dia, karena dia itu satu dengan kita, ya, satu dengan suka baca firman, saya suka nyanyi, saya suka memuji Tuhan. Sampai suatu waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus menjamah saya berlutut, saya menyembah Tuhan, saya mengandungi minta ampun semua dosa-dosa saya, dan saya merasakan kasih Bapa yang luar biasa sendiri. Sejak itu saya mengalami lahir baru, dan sejak itu saya benar-benar berubah. Saya merasakan cinta kasih, penerimaan yang daripada Roh Kudus, sehingga saya bisa menerima suami saya apa adanya dari kasih Bapa yang ada di dalam saya. Dan kemudian saya mendoakan suami saya supaya dia sama-sama melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Karena setelah saya terima Yesus itu, langsung tahun itu atau tahun depannya saya diingatkan janji saya bahwa saya pernah bernasar untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau melayani sendiri, saya mau melayani bersama suami saya. Jadi saya harus berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang jamah hatinya supaya nanti dia mau melayani Tuhan. Ya, ternyata dimulai dari kita. Jadi makanya saya suka bilang istri itu penolong, ya. Ada juga dia menikah, suaminya yang bertobat dulu, ada yang seperti itu, yang suaminya sudah lahir baru, ya. Jadi biarlah kasih Tuhan yang menjawab. Jadi saya sampaikan ini supaya kita, apakah kita yang ada pada malam hari ini sudah mengalami kasih Bapa? Itu basicnya. Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah mengalami kasih Bapa, mengalami lawatan jamaah Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga transformasi itu terjadi. Semua sampah-sampah yang ada di dalam kita keluar, kita menjadi ciptaan baru. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, dia pasti akan taat dan nurut.